Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kami akan menghadirkan kepada Anda tayangan-tayangan yang tentunya akan membahas seputar kajian-kajian Islami dalam program Majelis Sore hari ini. Dan masih dari UIN Antasari Banjarmasin, para narasumbernya kali ini kita kedatangan salah satu dari guru besar dari UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Haji Muhammad Fahmi Al-Amruzi M.Hum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita akan bicara mengenai pernikahan, perkawinan, dan kemudian juga pendewasaan usia perkawinan. Kalau kita bicara mengenai perkawinan, pernikahan, ini kan seringkali menjadi bahasan yang begitu menarik ketika kita bertemu dengan kerabat, keluarga, ataupun juga hal lainnya yang mungkin yang belum menikah tentu akan ditanyakan kapan menikah begitu. Ketika mereka sudah menikah, bagaimana dengan kehidupan mereka pasca menikah? Pasti ada saja hal-hal yang kemudian juga bisa dibahas ketika kita bicara mengenai pernikahan atau perkawinan. Kalau boleh sedikit dari Profesor sendiri akan menyampaikan seputar pengantar tema kita pada hari ini, yakni pendewasaan usia perkawinan, kepada Prof. Fahmi. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama lagi untuk membahas topik tentang perkawinan ya. Menarik sekali untuk bicara tentang perkawinan ini karena semua kita udah pasti kalau bicara perkawinan pasti tertarik ya. Apalagi anak-anak yang masih remaja bicara perkawinan menarik. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga. Betul. Nah, menariknya di sini adalah pada saat ini ada sesuatu yang baru kayaknya ya dalam hukum perkawinan kita. Yaitu pendewasaan usia perkawinan. Nah, tadinya usia perkawinan itu menurut undang-undang yang lama itu nomor 74 pasal 7 itu dikatakan bahwa orang diizinkan kawin kalau sudah usia 19 laki-laki, 16 perempuan. Sekarang itu direvisi menjadi peningkatan usia ya bagi perempuan. Jadi yang tadinya 19 laki-laki, 16 perempuan, sekarang 19 laki-laki dan juga 19 perempuan. Jadi setara sekarang ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu bagi perempuan yang mau kawin harus sudah berusia 19 tahun. Nah, kecuali untuk menikah siri, begitu ya Prof ya. Kalau yang di luar dari kendali negara. Tanpa yang direstui bukannya, yang tanpa diketahui oleh negara dan itu tidak masalah. Makanya justru banyak nikah-nikah yang seperti itu yang tidak resmi, yang ilegal di bawah tangan ya. Kenapa mereka kadang-kadang menghindari itu? Nah, apa sih tujuannya meningkatkan usia dari 19 ke 9 dari 16 ke 19 bagi perempuan? Padahal 16 saja sudah dianggap sudah merasa tinggi gitu ya. Karena buktinya masih banyak orang nikah siri karena usianya di bawah dari itu. Apalagi ditingkatkan menjadi 19 kira-kira bisa dibayangkan gitu ya. Nah, pertanyaannya fungsinya kenapa harus ditingkatkan untuk perkawinan ini? Apa hubungannya gitu ya dengan perkawinan usia ini? Memang kalau kita lihat usia perkawinan itu dalam hukum Islam itu kan tidak disebutkan berapanya, enggak ada. Yang ada itu dalam fikih-fikih kalau kita lihat tuh mereka sudah balik dan berakal udah boleh kawin gitu ya. Iya, memang batas minimalnya itu dibolehkan kawin pada masa mereka sudah berusia balik dan berakal. Pertanyaannya, usia yang seperti itu apakah mereka mampu mengelola rumah tangganya gitu nanti ya. Itu hanya batas boleh kawin. Apakah dia harus kawin seperti itu? Nah, oleh karenanya dalam hal ini diatur sedemikian rupa supaya rumah tangga itu nanti bisa bahagia, mencapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang aman dan tahan mendapat dalam goncangan apapun dalam kehidupan rumah tangganya nanti, maka perlu kira-kira diatur sedemikian rupa, diantaranya adalah pendewasaan. Karena pendewasaan itu dalam rumah tangga itu kan nanti dia tidak hidup bersama suami dan istri saja, tetapi di situ ada anak-anak. Bagaimana kalau sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu atau sebagai suami yang belum mapan, belum dewasa untuk mengelola rumah tangga, apa yang terjadi kira-kira? Nah, di sini sudah barang tentu akan berdampak kepada ketahanan keluarga, kepada ketahanan rumah tangga itu sendiri. Pada saatnya nanti rumah tangga itu tidak
bertahan lama ya, akan terjadi goncangan dan mungkin akan bubar. Nah ini tujuannya pendewasaan itu. Baik, pendewasaan dalam usia perkawinan atau pernikahan itu sendiri kan memang dirasa perlu balik lagi dengan budaya secara umum begitu, Prof. Iya. Kita bicara mengenai lingkungan di beberapa daerah di Indonesia, terutama mungkin anggaplah di Kalimantan Selatan, di beberapa kabupaten kota ini masih juga dalam artian melangsungkan pernikahan di luar dari semacam disahkan melalui negara ataupun tadi menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang tercatat secara hukum begitu atau secara sah. Dan kita ketahui juga memang pernikahan di sini kan memang bukan hal yang bisa dikategorikan untuk senang-senangnya saja, tapi juga pasti ada duka dan ujian-ujian tertentu di dalamnya. Nah, bagaimana sebenarnya edukasi peranan orang tua di sini untuk kemudian juga mengambil alih? Karena kan tentu ada banyak yang menyebutkan bahwa ketika anak perempuan untuk kemudian juga akan segera dinikahi oleh seorang pria, maka tugas dari orang tua adalah mensegerakan dan kemudian juga membantu dari proses tersebut hingga mengantarkannya kepada proses pernikahan. Apakah memang benar seperti itu atau ada catatan-catatan lain? Ya, orang tua dalam hal perkawinan ini memang tugas orang tua ya menghantar anaknya sampai masuk jenjang perkawinan. Artinya menghantarkan bukan berarti untuk akad nikah saja, tapi menghantarkan mereka sampai masuk pada rumah tangga yang betul-betul aman rumah tangganya. Oleh karenanya untuk aman rumah tangga itu perlu anaknya, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu betul-betul bisa dijamin bahwa dia akan mampu hidup mandiri bersama suaminya sebagai seorang suami atau sebagai istri. Bagaimana kalau dia masih terikat atau masih ketergantungan dengan orang tua, sementara dia belum mandiri? Oleh karena ini perlu pendewasaan. Dia betul-betul menjadi orang yang masih mandiri nanti dewasa sebagai seorang istri dan dewasa sebagai seorang suami, karena dia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi tidak ada ketergantungan lagi dengan orang tua. Banyak juga pernyataan yang disebutkan bahwa pendewasaan itu kan sendiri bukan hanya dilihat dari usia atau dari umur seseorang begitu. Banyak juga orang-orang yang kemudian juga mungkin dikategorikan berusia yang kemudian juga sudah dirasa cukup, tapi dari segi sikap dan kemampuannya ini dirasa bisa dikategorikan masih belum matang begitu. Berbeda dengan halnya yang kemudian juga banyak juga kok orang-orang yang kemudian juga menikah di usia dini tapi ternyata berhasil begitu. Nah, dengan menyikapi pernyataan-pernyataan seperti itu, Prof, bagaimana sebaiknya? Ya, batas usia dewasa itu kan tidak ditentukan dengan umur ya. Sebenarnya tidak ditentukan dengan umur. Undang-undang hanya menentukan dengan umur karena standarnya yang paling bisa itu kan dengan umur. Dari segi biologisnya dia sudah selesai sekolahnya. Ya. Sebenarnya sudah selesai sekolah SMA mungkin menengah atas kan, di mana seorang laki-laki sudah selesai menengah atasnya, seorang perempuan juga menengah atasnya, maka minimal itu menjadi standar minimal ya. Misalnya minimal dia sudah bisa mengelola dirinya sendiri karena cukup pengetahuan dengan mengantongi pengetahuan keilmuan, pengetahuan keagamaan mungkin, karena dia sudah berposisi pada posisi kelas sekolah menengah atas ya, dengan umur 19 tuh. Tetapi umur 19 itu tidak menjamin juga dia dewasa kan gitu ya. Nah, oleh karenanya oleh undang-undang ketika orang yang berusia di bawah 19 tahun apakah dia boleh kawin? Dia bisa kawin dengan dispensasi. Nah, dispensasi berarti diuji di pengadilan. Apa yang diuji? Tentang kedewasaannya. Nah, apakah dia nanti di pengadilan betul-betul memang orang yang dewasa dan bisa bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan dibangunnya itu, maka pengadilan akan memberikan dispensasi. Jadi disitulah fungsinya. Jadi negara menentukan batas usia 19 itu tidak harga mati. Karena yang dituju bukan namanya batas usia 19 itu, tapi yang dituju adalah kedewasaannya. Tapi diuji tadi adalah kedewasaan dan validitasnya, bukan dalam artian secara jalan pintas begitu ya, Prof, ya, yang kemudian juga dilakukan hal-hal yang kemudian juga dilarang oleh agama. Bukan. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu, negara dalam hal ini hadir untuk kemudian juga memfasilitasi dan kemudian juga sudah memikirkan dengan matang secara biologisnya, secara fisiologisnya, kemudian juga secara jasmaninya lah dalam hal ini, kemudian juga dirasa sudah siap. Tapi di satu sisi juga tingkat kedewasaan tersebut mungkin perlu diasah sedemikian rupa, tapi setidaknya mungkin ada pondasi lah terlebih dahulu. Nah, untuk membangun pondasi itu, Prof, apa yang harus dilakukan oleh
kita semua, dalam artian mungkin bagi mereka yang belum menikah pasti ada saja hal-hal yang mengarah kepada sifat-sifat yang kemudian juga masih kekanak-kanakan atau kemudian juga tidak sedewasa seharusnya begitu, atau kemudian juga bagi mereka yang memang benar-benar ingin menikah di usia belasan tahun itu tadi untuk bisa benar-benar mempersiapkan diri. Ya, di sini persiapan untuk nikah ya, persiapan untuk nikah. Kalau saya balik dulu ke belakang, ada Nabi menggariskan bagaimana persiapan untuk itu ya. Bagaimana Nabi menggariskan persiapan untuk itu, di antaranya Nabi mengatakan, ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bahasanya sangat sederhana. Hai pemuda, usia pemuda itu kan tidak ada batasan umur berapa ya. Mungkin dalam undang-undang disebutkan sekian-sekian, tetapi antara satu negara atau daerah dengan daerah yang lain tidak sama. Tetapi di situ adalah kemampuan kedewasaan itu diukur dengan apa? Man istata'a minkum al-ba'ah. Jadi standar al-ba'ah itu yang dijadikan. Apa standar al-ba'ah itu? Banyak ulama menafsirkan al-ba'ah itu kemampuan dan bidang ekonomi. Maka di standar dia punya kemampuan dewasa dirinya untuk membangun dirinya sendiri melalui ekonomi. Oke, sampai sana dulu Prof. Kita tahan terlebih dahulu ya, di segmen berikutnya kita nanti akan bahas. Tadi memang al-ba'ah itu tadi didefinisikan bahwa kemampuan dari segi ekonomi. Adakah hal-hal lain? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.